Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Elsa dari kelas 12 Administrasi Perkantoran. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang mata pelajaran sarana dan prasarana, yaitu tentang judul Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang atau kuasa pengguna barang atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Di sini juga ada persyaratan penghapusan. Persyaratan penghapusan barang milik negara selain tanah atau bangunan ialah: yang pertama, memenuhi persyaratan teknis, yaitu apa saja? Yang pertama juga ada secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. Yang kedua, secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. Yang ketiga, barang telah melampaui batas waktu kegunaannya atau kadaluarsa. Yang keempat, barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaannya, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya. Yang kelima juga ada berkurangnya barang dalam timbangan atau ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpangan atau pengangkutan. Yang kedua, memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan lagi negara apabila barang dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Yang ketiga, barang hilang atau dalam kondisi kekurangan, perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman. Yang kedua, di sini juga ada persyaratan penghapusan barang milik negara berupa tanah atau bangunan, ialah yang pertama, barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia. Yang kedua, lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan rencana umum. Yang ketiga, sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas. Yang keempat, penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi. Yang kelima, pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan. Yang ketiga juga ada penghapusan barang milik negara. Penghapusan dibedakan menjadi: yang pertama, penghapusan dari daftar barang pengguna pada pengguna barang atau dari daftar barang kuasa pengguna pada kuasa pengguna barang. Yang kedua, penghapusan dari daftar barang milik negara pada pengelola barang. Di sini juga ada yang keempat tentang ketentuan dalam pelaksanaan penghapusan. Yang pertama, penghapusan barang milik negara dari daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna dilakukan dalam hal barang milik negara dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang karena salah satu hal di bawah ini. Yang pertama, penyerahan barang milik negara kepada pengelola barang. Yang kedua, pengalihan status penggunaan barang milik negara selain tanah atau bangunan kepada pengguna barang. Yang ketiga, pemindahan barang milik negara selain tanah atau bangunan kepada pihak lain. Yang keempat, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan undang-undang. Yang kelima, pemusnahan secara dibakar atau ditenggelamkan ke dalam laut. Yang keenam, sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, dan kadaluarsa. Yang kedua juga di sini ada penghapusan dari daftar barang milik negara pada pengelola barang dilakukan karena salah satu hal, yaitu yang pertama, beralih kepemilikan karena terjadi pemindah tanganan. Yang kedua, menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Yang ketiga, menjalankan ketentuan undang-undang yang ada dan sekarang berlaku. Yang keempat, pemusnahan. Yang kelima, sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan antara lain hilang.
Yang ketiga, penggunaan dilakukan setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu pengguna barang setelah menjadi persetujuan dari pengelola barang untuk penghapusan dari daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna. Yang kedua, pengelola barang untuk menghapuskan dari daftar barang milik negara. Yang keempat, pengguna barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada pengelola barang dengan dilampiri keputusan penghapusan, berita acara penghapusan dan atau bukti setor, risalah lelang, dan dokumen lainnya, paling lambat 1 bulan setelah serah terima. Yang kelima, kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan apabila telah berusia sekurang-kurangnya 10 tahun. Yang pertama, terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, perolehan untuk perolehan dalam kondisi baru. Yang kedua, terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatan untuk perolehan selain tersebut, sebagaimana tercatat sebagai barang milik negara dan tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Yang keenam, penghapusan kendaraan bermotor. Selain tersebut, angka 5 dapat dilakukan apabila kendaraan bermotor tersebut hilang atau rusak berat akibat kecelakaan. Yang ketujuh, penghapusan barang milik negara berupa kendaraan bermotor pada kantor perwakilan pemerintahan RI di luar negeri persyaratan mengikuti ketentuan negara setempat. Yang kedelapan, pemusnahan dapat dilakukan dalam hal yang pertama, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindah tangankan. Yang kedua, alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, pemusnahan dilakukan dengan cara 1. Dibakar, 2. Dihancurkan, 3. Ditimbun, 4. Ditenggelamkan dalam laut, dan yang kelima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini juga ada tata cara penghapusan atas barang milik negara yang berada pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Yang pertama, penghapusan karena penyerahan barang milik negara kepada pengelola barang, yaitu tahap pelaksanaan penghapusan. Pengguna barang memperoleh keputusan penetapan penyerahan barang milik negara dengan tata cara sebagaimana diatur dalam lampiran 1 tentang tata cara pengguna. Yang di sini juga ada berdasarkan keputusan penetapan penyerahan barang milik negara dari pengelola barang pengguna, barang dan atau kuasa pengguna barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 bulan sejak tanggal penetapan penyerahan barang ditandatangani. Tembusan keputusan penghapusan dari daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna tersebut disampaikan kepada pengelola barang. Berdasarkan keputusan penghapusan pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyerah barang milik negara dimaksud kepada pengelola barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang milik negara. Yang kedua, ada tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan. Perubahan daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahun pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Yang kedua, penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik negara kepada pengguna barang lain. Yang pertama, tahap pelaksanaan penghapusan berdasarkan persetujuan pengalihan status pengguna barang milik negara dan pengelola barang pengguna barang atau kuasa pengguna barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 bulan sejak tanggal 1 persetujuan pengalihan status penggunaan barang ditandatangani. Yang kedua, tembusan keputusan penghapusan barang dari daftar barang pengguna atau dari barang kuasa pengguna tersebut disampaikan kepada pengelola barang. Yang ketiga, berdasarkan keputusan penghapusan, pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyerah barang milik negara kepada pengguna barang lain yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang milik negara. Di sini juga ada tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan. Yang pertama, perubahan daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari
Penghapusan dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Yang kedua, pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang menerima pemeliharaan barang milik negara dari pengguna barang atau kuasa pengguna barang lain harus mencatat barang dimaksud dalam daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna serta harus mencantumkan barang tersebut dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Di sini juga ada penghapusan karena pemindah tanganan barang milik negara. Tahap pelaksanaan penghapusan yang pertama, berdasarkan persetujuan pemindah tanganan barang milik negara dari pengelola barang pengguna, barang atau kuasa pengguna barang melakukan penghapusan barang, dimaksud dari daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 bulan sejak tanggal persetujuan pemindah tanganan barang milik negara ditandatangani. Yang kedua, berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud pengguna barang atau kuasa pengguna barang menghapus barang milik negara tersebut dari daftar barang pengguna atau dari daftar barang kuasa pengguna dan memindahtangankan barang milik negara kepada pihak yang lebih disetujui. Yang ketiga adalah pemindah tanganan barang milik negara tersebut dalam butir 2 harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang milik negara. Yang keempat, tembusan keputusan penghapusan barang dari daftar barang pengguna atau barang kuasa pengguna berikut berita acara serah terima barang dimaksud disampaikan kepada pengelola barang paling lama 1 bulan. Di sini juga ada penghapusan sebab-sebab lain. Yang pertama, tahap persiapan penghapusan, yaitu pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik negara menyampaikan usul penghapusan barang yang berada dalam pengurusannya kepada kuasa pengguna barang dengan dilengkapi data. Yang pertama, surat keterangan dari kepolisian atau instansi berwenang atau hasil audit sesuai dengan penyebab dari usulan penghapusan. Yang kedua, identitas dan kondisi barang. Yang ketiga, tempat atau lokasi barang. Dan keempat, harga perolehan perkiraan nilai barang yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.